Baik, pemirsa sekalian, kita akan mulai saja ya proses pembuatan mesin tetas sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat di rumah ya. Dan bagaimana cara membuatnya kita praktekkan ya. Nah, alat tetas sederhana ini sangat berguna sekali manakala mungkin ya para pemirsa punya ayam di rumah, entah karena apa, karena sesuatu dan hal, kadang-kadang induknya itu mati ya. Jadi sehingga telur yang sedang ditetaskan sedang dierami tersebut menjadi terbengkalai. Atau mungkin ada niatan untuk menetaskan telur dari ras ayam atau bebek dan lain sebagainya. Nah, untuk hal tersebut membutuhkan induknya, tapi induknya kan tidak ada. Nah, kita disinilah fungsi dari alat tetas yang akan kita buat. Nah, alat tetas yang akan kita buat ini apa saja bahannya ya. Yang pertama yang kita butuhkan itu adalah kardus ya. Kardus ini, kardus biasa yang digunakan untuk mineral, air mineral gelas ya. Mudah kita dapatkan di mana saja ya. Bahkan sengaja beli juga nggak apa-apa ya. Baik. Selanjutnya, selain itu yang kita butuhkan juga adalah kabel secukupnya ya. Kabel untuk ke arah listrik ya, kabel kelistrikan. Lalu selotip atau isolasi. Selain itu lampu boklam pemanas ya. Ini saya gunakan merek Philips yang awet ya. Ukurannya 10 watt ya. Ini saya gunakan 1 buah, tapi kalau mau menggunakan 2 buah juga tidak masalah, pemanasannya lebih cepat ya. Selain itu kita juga membutuhkan nah ini ya, untuk jack listrik dan tempat untuk lampu boklamnya ya. Ini bahan semuanya mudah kita dapatkan. Selain itu kita membutuhkan peralatan ya, seperti obeng, cutter, pena, gunting, ya peralatan-peralatan rumahan secukupnya ya. Dan yang paling penting di sini adalah kita memerlukan suatu alat yang namanya termostat ya. Ini saya gunakan termostat digital ya, termostat digital. Kalau di daerah kita di sini mungkin sulit, tapi dengan mudah kita bisa dapatkannya secara online ya. Harganya mungkin berkisar antara lebih kurang Rp50.000 sudah bisa kita dapatkan ya. Nah, bagaimana cara perangkaiannya? Oh ya, satu lagi, kita juga membutuhkan sedikit air ya untuk menjaga kelembapan di dalam mesin tetas kita. Nah, baik. Setelah semua alat ini tersedia, kita membutuhkan ininya ketinggalan lagi. Gak apa-apa ya. Kita membutuhkan sekam ya. Nanti akan menjadi alas wadah di dalam kotak mesin penetas kita ya, wadah telurnya. Ya, itu saja saya kira kita akan coba mempraktekkan bagaimana membuat mesin penetas ini ya. Kita pertama kali kita siapkan dulu kotak mesin penetasnya seperti ini ya. Sudah siap, kita rangkai dulu. Ini yang paling mudah mungkin ya. Kita rangkai tempat boklam dan jacknya ya. Kita buka dulu.
Ya, hati-hati untuk memasang colokan listrik seperti ini ya. Harus kuat, kenceng, karena berhubungan dengan listrik di rumah. Jangan sampai nanti terjadi korsleting karena kesalahan pemasangan ya. Karena ini kita bermain dengan listrik di rumah. Jadi harus hati-hati dan harus teliti untuk pemasangannya. Nah, begini cukup kuat ya, tidak goyang. Ya, baik. Jadi ini sudah, ini yang nanti ke sumber listrik di rumah. Dan yang ini nanti masuk terlebih dahulu ke termostat ya, ke termostat. Perlu kita perhatikan termostat ini ada beberapa fungsi yang harus kita ketahui ya. Yang sebelah pinggir ya. Yang sebelah pinggir ini adalah yang nanti menuju aliran listrik di rumah ya. Dalam hal ini steker yang akan kita buat di sini ya. Lalu yang di tengah ini nanti menuju ke boklam di sini ya, yang di tengah ke boklamnya ya. Dan yang ini adalah ke dalam mesin penetas. Dan ini adalah sensor panasnya ya, yang akan mengetahui akan mengukur suhu ya, suhu di dalam mesin penetas tersebut ya. Cara kerja alat ini ya, manakala panas sudah melebihi dengan suhu yang sudah kita atur, dalam hal ini biasanya suhunya seperti suhu induk ayam, itu sekitar 38 derajat Celcius. Jika suhu di dalam kotak tersebut melebihi 38 derajat Celcius, maka otomatis pemanasnya itu akan mati atau off ya, akan off. Nanti setelah panasnya turun sesuai dengan yang kita atur, misalnya turun ke 37 derajat ya. Nah, otomatis suhunya akan disensor oleh sensornya dan termostat akan menghidupkan kembali atau menyalakan kembali secara otomatis alat pemanas yang dalam hal ini berupa lampu ya, lampu boklam. Jadi begitu seterusnya, sehingga suhu di dalam alat pemanas tersebut akan tetap stabil, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Tetap sesuai dengan suhu seperti suhu tubuh induknya ayam, misalnya 38 derajat Celcius. Kira-kira seperti itu cara kerja dari termostat ini. Jadi sebenarnya alat mesin tetas ini yang sangat vital sekali, penting sekali itu adalah alat ini, termostatnya ini ya, pengatur suhu ya. Baik, kita coba praktekkan selanjutnya. Jadi yang ini ya, kita sambungkan ke bagian pinggir di sini ya. Ini terbalik-balik nggak apa-apa karena ini menggunakan arus arah atau AC ya. Jadi walaupun tertukar warna merah dan hitam itu tidak masalah ya, kecuali kalau kita menggunakan termostat yang DC. Nah, kalau masang yang DC itu harus sesuai kutub-kutubnya, tidak boleh terbalik ya. Karena termostatnya ada dua macam, ada yang
untuk menggunakan arus DC 12 volt, ada yang 220 volt. Ya, di sini saya pilih yang 220 volt karena kita tidak memerlukan adaptor lagi. Kalau yang memakai 12 volt kita perlu adaptor lagi untuk menyalakan termostatnya, ya. Ya, sudah dikaitkan kabelnya, kita bungkus dengan isolasi atau selotip, ya. Perhatikan untuk mengisolasinya harus yang bagus, kuat, ya. Jangan sampai nanti terjadi korsleting, ya. Ya, untuk sementara seperti ini saja, ya. Nanti pemirsa di rumah tentunya bisa membuat yang lebih baik lagi, ya. Selanjutnya kita pasang tempat boklamnya. Kita gunakan kabel lain yang sudah saya potong. Ya, perhatikan cara pemasangannya, jangan sampai logam dari kabel tersebut beradu, ya, atau ada seratnya yang terurai sehingga kedua logam ini, serat tersebut saling bersentuhan, karena bisa terjadi korsleting dan bisa terjadi kebakaran mungkin, ya, tapi mudah-mudahan tidak. Jadi dihindari jangan sampai ada serat yang terurai dan saling menyentuh ke logam di dalam ini tempat boklamnya, ya. Ya, sudah jadi. Berikutnya kita ambil kotaknya. Ini kotaknya kita akan pasang di sini, ya. Kita ukur kira-kira seperti itu. Kita lubangi sesuai dengan ukuran termostatnya, ya. Ya, nanti kita pasang di sini, ya. Nah, seperti itu kira-kira. Berikutnya untuk tempat boklamnya juga kita buat, ya, di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti itu. Lalu kita lubangi kembali, ya.
Nah, jadi ya. Jadi fungsi lampu boklam ini nantinya adalah berfungsi sebagai alat pemanasnya ya. Sebenarnya ada alat pemanas khusus untuk alat pemanas atau alat mesin tetas ini, namun harganya lebih mahal. Kita bisa menggunakan boklam untuk menghemat biaya ya. Dan gunakan boklam yang bagus, yang awet ya. Tidak mudah putus. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti boklamnya kita pasang di sini. Kita masukkan dari dalam. Supaya kuat, bisa kita selotip ya, kasih isolasi. Ya, jadi ya, kita membutuhkan pendek saja untuk ini kabel yang ke pemanasnya atau ke boklamnya ya. Ya, lebih enak pakai api sebenarnya, pakai korek api. Hati-hati jangan sampai terputus total ya. Mungkin pakai cutter mungkin lebih mudah. Ya. Nah, ini kita hubungkan ke yang di tengah bagian termostatnya ya. Terbalik juga tidak masalah. Kita sambungkan. Lalu kita isolasi kembali. Nah, ini sudah jadi rangkaiannya ya. Jadi tinggal sensornya. Ini sensornya nanti kita letakkan saja di dalam kotaknya di sini ya.
Ya, kita letakkan begitu saja. Dan yang ini nanti menuju ke aliran listrik di rumah kita. Ya, kita colokkan ke listrik yang ada di rumah. Nah, ini sebenarnya sudah siap, sudah jadi, ya. Sudah hampir jadi. Sekarang kita pasang lampunya di sini. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan jadi. Ini termostatnya barusan beli, belum pernah dicoba pada saat ini. Mudah-mudahan sukses ya. Berikutnya di kotak kita berikan skam secukupnya sebagai alas ya. Skam ya. Kita ratakan saja di bawahnya. Jadi fungsi skam ini selain agar mudah kita meletakkan telur, ya juga untuk mempertahankan panas yang ada di dalam mesin penetas kita ya. Kita ratakan. Udah. Lalu nanti di dalam mesin penetas ini juga kita harus siapkan sedikit mangkuk yang berisi air, lalu kita letakkan di dalam mesin penetas ini. Boleh di mana saja ya. Fungsinya untuk menjaga kelembapan di dalam mesin penetas kita ya. Seperti itu. Lalu kita ambil telurnya yang akan ditetaskan. Nah, misalnya ini ya, pastikan telurnya ini sudah telur yang sudah terbuahi ya. Nah, kira-kira ini sebagai contoh saja, misalnya ada 3 buah telur yang akan kita tetaskan ya. Bentuknya jadi kira-kira seperti ini. Setelah itu kita tutup ya, tapi jangan lupa sensornya ini harus kita letakkan di bagian dalam ya, bagian dalam mesin penetas ini ya. Boleh kita rapikan dulu kabelnya ya, rapikan dulu kabelnya, lalu nanti kita isolasi ya, karena ini panjang, terlalu panjang, kita butuhkan pendek saja ya. Nah, kita letakkan, misalnya kita letakkan di sini saja, tidak apa ya. Nah, yang penting berada di dalam kotak tersebut, dalam kotak mesin penetas kita. Nah, ini sudah jadi, sudah siap dioperasikan dan diatur suhu yang kita inginkan ya. Kita coba. Jadi ini nanti kita tutup seperti ini ya. Tutup. Ya. Ini jangan sampai mengganjal nih ya. Kita potong sedikit ya, mengganjal lampunya. Nah, seperti ini ya, lumayan rapat. Ini boleh kita atur atau kita ikat dan lain sebagainya ya. Mungkin pemirsa nanti akan bisa mengaturnya dengan lebih rapi lagi ya. Yang kita demonstrasikan di sini bagaimana sekilas saja ya pembuatannya. Coba sekarang kita coba colokkan dulu. Ya, hidup ya. Ini terlihat suhunya 26,4 ya. Ini adalah suhu ruang pada saat tempat kita berada ya. Ya, suhu di dalam ini ya, suhu di dalam kotak yang barusan ini kita buat itu ditunjukkan di indikator sini.
Ini ada dua tombol. Nah, tombol pengaturan. Yang ini ada yang ke atas ini. Kalau kita pencet sekali, itu terlihat 25. Ini berarti pengaturan batas atas suhunya ya. Lalu kalau yang ke bawah ini 40 ya, 40 derajat. Ini batas berapa, 25 dan 40 ya, batas bawah dan batas atas ya. Untuk mengatur untuk mesin penetas ini kita membutuhkan suhu 38 derajat Celcius ya, stabil di 38 derajat Celcius. Maka akan kita atur terlebih dahulu ya. Cara mengaturnya, kita tekan tombol tahan lama yang ke arah atas ya, sampai berkedip. Nah, seperti itu ya, berkedip. Lalu kita atur, kita mau di suhu berapa gitu ya. (26) bukan ya, 27, 28. Kita tekan terus, misalnya sampai 38 ya. Ya, 38 ya. Nah, sampai 38. Lalu yang ke bawahnya kita ingin dia menyala ya, mesin penatas kita akan menyala pemanasnya pada suhu misalnya 37 derajat Celcius ya. Maka ini kita pencet lama. Ya, 37,1. Nah, jadi nanti pada saat suhunya mencapai 38 derajat lebih, maka dia akan mati ya. Dan bila suhunya sudah turun sehingga mencapai 37 derajat, mesin tadi akan menyala ya. 37 dia menyala, terus panas tambah panas, lalu setelah mencapai 38 derajat Celcius, maka ininya akan apa? Kalau dia sudah terlalu panas berlebih, maka otomatis pemanasnya akan mati. Kira-kira seperti itu ya. 38,4 kita atur nih. Boleh kita atur lagi ya. 38. Ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi pengaturannya hanya menggunakan dua tombol ini saja ya. Untuk lebih lanjut nanti kita akan adakan, bisa melihat reviewnya mungkin di channel saya ya. Kita buat review sendiri untuk penggunaan bagaimana pengaturan termostat ini ya. Jadi dengan termostat ini intinya dia menjaga kestabilan suhu yang ada di dalam mesin penetas ini sehingga bisa tetap berada di suhu seperti suhunya induk ayam, yaitu 38 derajat Celcius ya. Mungkin
seperti itu ya. Dan ini kita biarkan saja nyala ya. Jadi nanti sampai kalau ayam itu 21 hari ya. Nanti setelah 21 hari dia akan, insya Allah kalau baik telurnya dia akan menetas ya. Dan yang perlu kita lakukan adalah membolak-balik telur pagi dan sore ya. Jadi sebaiknya telur ini kalau yang kita masukkan ini ditandai dulu ya. Jadi kalau tandai dengan silang seperti ini, jadi terlihat ya mana yang sudah dibalik atau belum, nanti terlihat ya. Kalau silangnya di bawah berarti sudah dibalik gitu ya. Ntar besoknya lagi kita lihat mana yang belum kita tandai ya, mana yang belum terbalik atau belum, bisa kelihatan dari tandanya ini ya. Ya, mungkin saya kira itu saja teknis pembuatan secara singkat pembuatan alat mesin tetas sederhana ya. Mungkin kalau ingin membuat yang lebih profesional lagi, kita tidak menggunakan kardus ya. Bisa dibuat serba otomatis menggunakan triplek, menggunakan termostatnya tetap seperti ini. Namun ada lagi bisa membolak-balik telur itu secara otomatis ya. Ada alatnya sendiri dan tentunya memakan biaya yang lebih mahal lagi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Nanti kalaupun ada pertanyaan bisa kita lanjutkan kemudian.